Ini adalah game yang saat ini semua orang mainkan, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Asal-usul Roblox. Kisah Roblox pada dasarnya adalah kisah dua sahabat, David Baszucki dan Eric Cassel. Namun, benih idenya sudah ditanam jauh sebelum nama Roblox bahkan terlintas di benak mereka. Mulai dari sebuah perangkat lunak pendidikan menjadi game imajinasi tanpa batas. Pada tahun 1998, David Baszucki mendirikan sebuah perusahaan bernama Knowledge Revolution. Misinya adalah untuk membuat perangkat lunak pendidikan. Produk andalan mereka adalah sebuah program bernama Interactive Physics. Apa itu Interactive Physics? Ini adalah sebuah laboratorium fisika 2D di dalam komputer. Para siswa bisa membuat simulasi sederhana, seperti membangun tuas, menabrakkan mobil, atau merobohkan gedung dengan menempatkan objek-objek seperti balok, tali, dan pegas. Tujuannya adalah agar siswa bisa belajar konsep fisika seperti gravitasi dan momentum dengan cara yang interaktif. Disinilah Baszucki menemukan sebuah percikan sihir. Ia mengamati bahwa meskipun programnya ditujukan untuk mengerjakan tugas sekolah, para siswa justru melakukan hal yang jauh lebih kreatif dan kacau. Mereka tidak hanya menyelesaikan soal, tetapi mereka membangun mobil yang rumit hanya untuk melihatnya hancur dalam tabrakan dahsyat. Membuat struktur bangunan yang tinggi dan tidak stabil untuk menikmati saat bangunan itu runtuh. Menciptakan reaksi berantai atau Rube Goldberg machine yang lucu dan tidak terduga. Baszucki sadar bahwa bagian paling menarik dari Interactive Physics bukanlah aspek pendidikannya, melainkan kebebasan untuk menciptakan dan bereksperimen dalam sebuah dunia sandbox yang diatur oleh hukum fisika. Anak-anak dan remaja menyukai kebebasan untuk membangun, merusak, dan melihat hasil dari kreasi mereka sendiri. Di perusahaan inilah ia bekerja sama dengan Eric Cassel, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden teknik. Mereka menjadi rekan kerja yang solid. Pada tahun 1998, Knowledge Revolution diakuisisi oleh sebuah perusahaan lain, membuat Baszucki dan Cassel menjadi kaya dan bebas untuk memikirkan proyek selanjutnya. Setelah menjual perusahaannya, Baszucki dan Cassel mengambil jeda. Namun ide yang ditemukan dari Interactive Physics terus menghantui mereka. Mereka bertanya, bagaimana jika kita mengambil sihir dari Interactive Physics ini, lalu membuatnya menjadi 3D, daring, dan memberikannya kepada jutaan orang? Pada tahun 2004, mereka secara resmi mulai mengerjakan proyek ambisius ini di sebuah kantor kecil di Menlo Park, California. Sebelum dikenal sebagai Roblox, proyek ini memiliki nama kerja Dynablox. Nama ini secara sempurna menggambarkan visi awal mereka, yaitu sebuah platform di mana pengguna bisa membangun apa saja dari balok-balok dinamis yang berinteraksi satu sama lain sesuai hukum fisika. Versi alfa dari Dynablox sangatlah primitif. Karakter-karakternya yang kini dikenal sebagai noobs memiliki tubuh kotak, kepala bulat, dan tangan berwarna kuning cerah tanpa tekstur. Dunianya pun hanya terdiri dari balok-balok berwarna abu-abu dan kuning. Fokus utama saat itu bukanlah grafik yang indah, melainkan fungsi dan fisika. Uji coba pertama dilakukan pada sekelompok kecil yang terdiri dari sekitar 100 orang. Mereka bukanlah gamer, melainkan para siswa dan pengajar. Pada tahun 2005, nama Dynablox diganti menjadi Roblox, sebuah gabungan dari kata robots dan blocks. Nama ini dianggap lebih menarik dan mudah diingat. Platform Roblox secara resmi diluncurkan untuk publik pada tahun 2006. Namun ledakan popularitas tidak terjadi dalam semalam. Pertumbuhannya sangat lambat dan organik. Selama beberapa tahun pertama, Roblox adalah sebuah komunitas kecil yang erat. Baszucki dan Cassel membangun fondasi yang akan menjadi kunci kesuksesan jangka panjang Roblox. Sejak awal, filosofinya adalah perusahaan tidak akan membuat game. Perusahaan akan menyediakan alatnya dan komunitaslah yang akan membuat game. Ini adalah ide yang radikal pada masanya. Mereka merilis perangkat lunak gratis bernama Roblox Studio. Ini adalah kanvas di mana pengguna bisa membangun dunia, membuat model, dan menulis skrip permainan mereka sendiri menggunakan bahasa pemrograman Lua. Mereka memperkenalkan mata uang virtual, awalnya bernama Roblox Points, yang kemudian menjadi Robux. Ini menciptakan sebuah ekosistem.
Pemain bisa membeli Robux untuk membeli item kosmetik, dan para kreator bisa mendapatkan Robux dari game yang mereka buat yang nantinya bisa ditukar dengan uang sebenarnya. Juga terbukti melalui punya program komunitas Developer aktif dan Exchange. update rutin yang bikin pemain Titik balik langsung Roblox saja ini terjadi dia ketika 10 game platform Roblox ini mulai merambah ke perangkat mobile, iOS pada 2012 dan Android pada 2014. Ini membuka akses kepada jutaan pemain baru di seluruh dunia. Pertumbuhannya yang tadinya lambat kini menjadi eksponensial. Sayangnya, di tengah pertumbuhan ini, salah satu pendiri yaitu Eric Castle meninggal dunia pada Februari 2013 setelah berjuang melawan kanker. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi perusahaan. Namun, visinya bersama Basuski terus dilanjutkan. Roblox berevolusi dari sekedar game membangun menjadi platform penggalangan. Game-game di dalamnya menjadi semakin kompleks dan beragam, mulai dari game adopsi hewan peliharaan, Adopt Me, game simulasi kerja, Work at Pizza Place, hingga game horor, Piggy, dan petualangan aksi, Jailbreak. Asal-usul Roblox yang berakar dari simulator fisika adalah kunci untuk memahami kesuksesannya. Roblox tidak pernah dirancang hanya sebagai sebuah game, melainkan sebagai platform untuk berkreasi. David Baszucki dan Eric Castle melihat percikan imajinasi dalam sebuah alat pendidikan dan berhasil mengubahnya menjadi sebuah alam semesta digital di mana jutaan orang bisa membangun, bermain, dan berbagi pengalaman mereka sendiri. Mereka tidak menjual game, mereka menjual kemungkinan tak terbatas.